Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan PBL dari laporan keuangan PT Air Asia Indonesia dan kami dari kelompok 3BS 3B. Kami dari anggota kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Alsya. Aku Hairunisa Malia. Dan aku Novela Maharani. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan dari PT Air Asia Indonesia. Lanjut, di sini ada laporan posisi keuangannya. Dan yang pertama itu ada rasio likuiditas dari PT Air Asia Indonesia. Yang pertama itu ada current ratio di tahun 2023 itu sebesar 0,0387 kali atau 3,87%. Dan di tahun 2024 itu sebesar 0,0475 kali atau 4,75%. Jadi meskipun ada sedikit kenaikan di tahun 2024, rasio ini sangat rendah atau jauh di bawah 1 atau 100%. Artinya aset lancar perusahaan hanya mampu menutupi sekitar 4,7% dari utang jangka pendek. Perusahaan mengalami tekanan likuiditas yang berat. Lalu yang kedua itu ada cash ratio di tahun 2023 itu sebesar 0,0066 kali atau 0,66%. Dari tahun 2024 itu sebesar 0,0050 kali atau 0,50%. Artinya itu kemampuan tunai perusahaan menurun, hanya 0,5% dari utang jangka pendek yang dijamin oleh uang tunai yang tersedia. Selain itu ada quick ratio di tahun 2023 itu sebesar 0,0266% atau 2,26%. Dan di tahun 2024 itu sebesar 0,00336 atau 3,36%. Artinya, berdasarkan perhitungan quick ratio, perusahaan berada dalam kondisi insolvabilitas teknis jangka pendek dengan rasio hanya sebesar 2,66% di tahun 2023 dan 3,36% di tahun 2024. Aset liquid perusahaan jauh di bawah jumlah kewajiban lancarnya atau standar sehatnya itu 100%. Ini mengidentifikasi rasio likuiditas yang ekstrim, di mana perusahaan sangat bergantung pada penjualan persediaan atau pembiayaan ulang untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Yang keempat itu ada days in inventory. Di tahun 2023 itu menghasilkan 5,10 hari, dan di tahun 2024 itu menghasilkan 5,31 hari. Artinya persediaan atau suku cadang atau bahan habis pakai berputar sangat cepat, rata-rata habis dalam 5 hari. Ini menunjukkan efisiensi logistik yang sangat tinggi. Dan yang terakhir itu ada days in receivable. Di tahun 2023 itu menghasilkan 1,42 hari, dan di tahun 2024 itu menghasilkan 0,86 hari. Analisisnya itu kinerja days in receivable perusahaan mengalami perbaikan yang signifikan pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Angka rata-rata penagihan turun dari 1,42 menjadi 0,86 hari. Penurunan durasi ini menunjukkan efisiensi yang luar biasa dan dalam manajemen piutang, di mana perusahaan mampu mengkonversi penjualan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 hari. Hal ini didukung oleh peningkatan volume yang diiringi dengan penurunan saldo piutang yang mengidentifikasi kualitas arus kas masuk yang sangat sehat. Selanjutnya kita akan menghitung tentang debt to equity ratio pada PT Air Indonesia. Untuk yang pertama kita harus menghitung debt to asset ratio yang dimana rumusnya tersebut, dan di tahun 2023 itu dia sebanyak 2,29 kali, untuk 2024 dia 2,65 kali. Nah, untuk analisisnya itu dia itu meningkat dari 229 menjadi 265. Dan untuk yang B, debt to equity ratio, untuk rumusnya seperti ini, dan tahun 2023 itu dia sebesar min 1,77, dan untuk 2024 dia itu minus 1,60, yang artinya itu hasil negatif itu muncul karena perusahaan ini mengalami defisiensi modal, yaitu dia itu akumulasi kerugiannya itu telah menghabiskan seluruh modal pemegang saham dan utang perusahaan itu sangat besar. Untuk selanjutnya ada terms interest earned, dan untuk rumusnya itu seperti ini, dan tahun 2024 itu dia sebanyak 1,86 kali, dan tahun 2023 dia itu 2,23, yang artinya itu menurun dalam perusahaan ini.
Selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Dan yang pertama ini rasio aktivitasnya itu berbentuk total aset turnover. Total aset turnover ini di sini terdapat rumusnya. Dan untuk tahun 2023, total aset turnovernya itu mencapai 1,08. Dan sedangkan di tahun 2024, total aset turnovernya itu mencapai 1,39. Yang dimana terjadi peningkatan efisiensi yang sangat baik. Pada tahun 2024, setiap satu aset mampu menghasilkan 1,39 penjualan, naik dari 1,08 di tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh naiknya pendapatan usaha di tengah penurunan total aset. Terus yang kedua ini ada fixed total asset turnover. Di tahun 2023 ini mencapai 8,19, sedangkan di tahun 2024 itu mencapai 10,71, yang dimana perusahaan semakin efisien pada tahun 2024. Selanjutnya itu ada inventory turnover. Di sini terdapat rumusnya. Untuk tahun 2023 itu mencapai 71,53, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 68,74. Di mana kinerja manajemen persediaan perusahaan tergolong sangat istimewa dengan tingkat perputaran 68-71 kali per tahun, yang berarti barang terjual habis rata-rata hanya dalam waktu 5 hari. Hal ini menjamin arus kas yang sangat liquid dan meminimalkan risiko barang rusak. Terus yang selanjutnya itu ada account receivable turnover. Di sini terdapat rumusnya juga. Untuk tahun 2023 itu mencapai 256,92, sedangkan tahun 2024 itu mencapai 426,24. Yang dimana artinya lonjakan rasio ke angka 426 kali menunjukkan bahwa hampir seluruh penjualan dilakukan secara tunai atau memiliki tempo penagihan yang sangat singkat, kurang dari 1 hari. Ini termasuk sangat positif bagi arus kas perusahaan karena dana dari penjualan tiket langsung diterima. Selanjutnya itu ada rasio profitabilitas dari PT Air Asia Indonesia. Yang pertama itu ada net profit margin di tahun 2023 itu menghasilkan minus 6,31 dan di tahun 2024 itu menghasilkan minus 19,22. Yang artinya itu meskipun penjualannya naik, net profit marginnya itu justru turun dari minus 16 menjadi minus 19. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya atau operasional dan keuangan lebih tinggi daripada kenaikan omset, sehingga kerugian per unit penjualan semakin besar. Lalu yang kedua itu ada return on asset. Di tahun 2023 itu menghasilkan minus 17,67 dan di tahun 2024 itu menghasilkan minus 26,70. Artinya itu ROAS semakin negatif secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor, kerugian yang membengkak dan nilai aset yang menyusut. Ini menandakan efisiensi aset perusahaan sedang dalam kondisi kritis. Dan selanjutnya itu ada return on equity. Di tahun 2023 itu menghasilkan 0,136 dan di tahun 2024 itu menghasilkan 0,161. Artinya itu kinerja perusahaannya dinilai membaik atau positif. Kenaikan ROE menjadi 16,1% merupakan sinyal yang baik bagi investor karena tingkat pengembalian investasi mereka menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada operating return on asset. Di tahun 2023 itu menghasilkan 13,17% dan di tahun 2024 itu menghasilkan minus 13,83%. Artinya itu kinerja efisiensi aset membaik atau positif, namun kinerja pertumbuhan laba dan aset menurun atau negatif. Analisis ini menyoroti bahwa perusahaan lebih fokus pada efisiensi dibandingkan ekspansi pada tahun 2024. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang common size analysis pada PT Air Indonesia. Selanjutnya kita akan menghitung FI untuk operating return on assetnya tadi kita sudah ketahui, jadi langsung aja untuk tahun 2023 itu sebesar minus 1.487.304.896 rupiah. Dan untuk yang tahun 2024 itu sebesar minus 1.405.130.633.995 rupiah. Nah, untuk analisisnya itu secara fundamental ekonomi dari kondisi PT Air Asia ini di tahun 2024 itu dia mengalami penurunan kualitas dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya itu ada manajemen kas untuk PT Air Asia Indonesia. Nah, yang pertama ini ada perhitungan biaya. Di sini kita asumsikan untuk tahun 2023 dan 2024 untuk PT Air Asia memberikan syarat kredit kepada pelanggan atau kargo dengan termin 2/10 N/30 dengan laporan keuangan yang telah tersedia. Di sini terdapat rumus untuk perhitungan biayanya sendiri, dan untuk perhitungan biayanya sendiri dicapailah sebesar 36,73%, yang dimana antara tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada perbedaan biaya peluang.
Jika pelanggan Air Asia tidak mengambil diskon tersebut dan memilih membayar di hari ke-30, itu sama saja mereka menanggung bunga efektif tahunan sebesar 36,73%. Yang selanjutnya ini ada safety level of cash balance. Di sini juga kita asumsikan untuk perbandingannya. Di sini terdapat hasil untuk di tahun 2023, safety level of cash balance-nya itu mencapai 136.277.174.208 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2024 itu safety level of cash balance-nya mencapai 160.939.146.711 rupiah. Yang dimana artinya kebutuhan safety level cash balance Air Asia meningkat di tahun 2024 dibanding 2023. Dan yang di sini terakhir ada menentukan saldo optimal. Di sini juga datanya kita ada sebagian yang tertera di laporan keuangan dan ada sebagian yang kita asumsikan. Untuk tahun 2023 ini, saldo optimalnya itu sebesar Rp374.393.921 rupiah, sedangkan untuk tahun 2024 itu sebesar Rp406.862.825 rupiah, yang dimana artinya saldo kas optimal per penarikan dana untuk tahun 2024 adalah sekitar Rp406.862.825 rupiah, naik dari Rp374.393.921 rupiah di tahun 2023. Artinya, setiap kali Air Asia mencairkan dana dari investasi jangka pendeknya untuk operasional, jumlah yang dicairkan sebaiknya lebih besar di tahun 2024 untuk efisiensi biaya. Selanjutnya itu ada leverage dari PT Air Asia. Yang pertama itu ada degree of operating leverage atau DOL. Di tahun 2023 itu menghasilkan minus 4,25 dan di tahun 2024 itu menghasilkan minus 5,69%. Artinya itu risiko operasi meningkat atau semakin negatif. Ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan naik, beban tetap operasional di luar bahan bakar meningkat lebih besar sehingga mempersulit pencapaian titik impas atau BEP. Selanjutnya kita menghitung DVL-nya. Untuk rumusnya ini EBIT dibagi EBIT dikurang I. Nah, untuk tahun 2023 itu dia itu sebesar 0,69 dan untuk yang 2024 itu dia sebesar 0,65. Nah, untuk analisisnya itu DVL ini menurun sedikit namun tetap di bawah 1. Nah, ini tuh kasihkan beban bunga masih menggerus kerugian operasi secara signifikan. Nah, untuk operasinya itu sedikit memburuk dibanding tahun sebelumnya karena kerugian operasi 2024 ini lebih kecil dari 2023 gitu. Selanjutnya itu ada combination leverage atau DCL. Untuk rumus DCL-nya ini tertera di sini dan untuk tahun 2023 dicapai DCL-nya itu sebesar negatif 2,94, sedangkan tahun 2024 tercapai DCL-nya itu sebesar negatif 3,70, yang dimana analisisnya DCL minus 3,70 kali menunjukkan Air Asia berisiko tinggi karena beroperasi di bawah titik impas. Sensitivitas ini berarti kenaikan 1% penjualan efektif memangkas kerugian EPS sebesar 3,70%. Namun penurunan penjualan akan berdampak fatal. Oleh karena itu, manajemen wajib memprioritaskan peningkatan volume penumpang dan efisiensi biaya untuk menutup tingginya beban. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.